Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqur rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk menghirup udara di pagi hari yang cerah ini. Maka tidak ada kata yang paling indah yang paling kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada uswah hasanah kita, teladan hidup kita, idola kita semua, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhil mu'mini, akhrajahu Abu Daud. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu, adapun orang beriman, ya, itu mir'atu akhil mu'min, itu cerminan bagi orang beriman lainnya. Di dalam syarah Tawdihul Akam disebutkan bahwa fi hadal hadis asy-syarib wasfun bin nabi badi'un, wasifun nabawiyun badi'un. Hadis ini memiliki makna yang sangat amat luas, yakni menyempurnakan, balighun yubayinu mawqiful akhi al-muslim min akhihi. Hadis ini menyebutkan bahwa orang beriman adalah cerminan bagi orang beriman yang lainnya, atau bahasa sekarang mah apa ya, circle ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan dia menjadi orang-orang yang baik, ya, maka insya Allah akan dikumpulkan juga dengan orang-orang baik, ya. Kita pernah dengar istilah dengan al-arwah junudun mujannada, ya. Nah, akan tetapi terkadang godaan bagi orang beriman apa? Ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri, ya, ingin memperbaiki
khalayak ramai. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa ketika kita memiliki keimanan dan kemauan ya untuk mengislah yang lainnya, maka akan kita dapatkan beberapa ujian, beberapa cobaan yang mungkin akan kita hadapi ya. Apa yang pertama? Ketika kita ingin memperbaiki khalayak ramai, ketika kita berusaha untuk ingin mengislah, ketika ada kemungkaran, ketika ada yang kurang baik, kita ingin memperbaikinya, maka cobaan yang pertama adalah ada saja orang yang tidak suka. Ya. Ada saja orang yang tidak suka. Maka disinilah kemudian ujian orang-orang beriman. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, kita dikumpulkan di tempat yang luar biasa. Ya, kita dikumpulkan bersama orang-orang yang satu circle ya, yang sama-sama kita punya tujuan untuk menjayakan Islam. Ya, setiap hari kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita terus membaca Al-Quran, ya, kita terus mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Ya, ada saja, ya, alasan inilah itulah segala macam, ya, sehingga tidak sempat untuk bisa berkumpul di majelis ilmu. Ya, sedangkan ilmu sangatlah amat penting bagi kehidupan kita. Ya. Kemudian ketika kita ingin berusaha memperbaiki diri, memperbaiki khalayak ramai, akan kita dapatkan kita akan dicaci maki, kita akan dihinakan. Ya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang baik, uswatun hasanah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk senantiasa memperbaiki umat ini dari kebodohan, dari kejahilan, ya, bahkan ketika hijrah ke Taif, dilemparnya kayu, dilemparnya batu, ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar di suatu tempat mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diadukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ilaika ashqudhu an faquwati, hanya kepadamu lah ya Allah aku mengadu. Wa qillata hillati wa hawani bainan nas, aku tidak ada daya upaya untuk tidak ada kekuatan selain kekuatanmu ya Allah. Kemudian apa? Datanglah malaikat Jibril, ya, untuk apa? Untuk menawarkan kepada Nabi, udahlah, kita apa perlu, ya, kalau bahasa kita sekarang, apa perlu kita timpahkan itu orang-orang Taif pakai gunung-gunung yang ada di sini, wahai Muhammad. Ya, mungkin kalau kita ya datang ke suatu tempat, kemudian dilempar kayu, dilempar batu, terus ditawarin, kita siksa aja, kita azab aja kali orang itu, kelompok itu. Kalau kafir gimana kafir? Udah hajar, ya, sikat. Ya, kalau kita mungkin kesel ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya simpan doa itu sebagai apa? Sebagai syafaatan li ummati, sebagai syafaat bagi umatku kelak nanti di yaumul qiyamah. Ya. Nah, hari ini ya, ketika ada orang ya yang berusaha untuk memperbaiki dirinya, berusaha ingin memperbaiki kerusakan yang ada di sekitarnya, maka ada saja orang yang tidak suka dengan bulian-bulian verbal, ya. Nanti kita akan dikatakan sok alim lah, kemudian sok suci lah, dan lain sebagainya, ya, sehingga kita merasa, oh iya ya, saya juga belum benar, ya, dengan apa?
dengan cacian-cacian semacam itu. Tapi apa? Ketika dia punya keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dibilang sok alim, mau dibilang sok suci, masa bodoh, ya gak ada urusan, ya. Nah inilah kemudian betapa pentingnya kita berkumpul ya dengan orang-orang yang soleh, sehingga ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda rasanya ya ketika kita berkumpul di majelis ilmu, ya mendengarkan kemudian untayan-untayan hikmah yang disampaikan, ya itu dapat menenangkan hati, ya. Bukan apa namanya, bukan kita ingin kemudian didengarkan oleh banyak orang, ya. Akan tetapi hadirnya kita di majelis ilmu ini mudah-mudahan bisa kemudian mendapatkan hal-hal yang baru, ya, bisa tenang gitu kan. Sebagaimana Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, ya, wah beliau ulama internasional, semua siapa yang tidak kenal beliau di kalangan internasional, ya. Kemudian beliau datang ke satu pengajian tanpa ada pengawalan siapapun, ya dia datang sendiri begitu saja, ya duduk di majelis ilmu, ya. Kemudian apa? Kemudian kan para jamaah sontak kaget, loh ini ulama luar biasa, ya. Kemudian yang sedang mengajarnya ya Habib Al-Jubri waktu itu, kemudian karena ada gurunya, ya dia berdiri untuk menggantikan, silahkan guru kamu yang lebih layak untuk duduk di sini. Kemudian apa kata saya Ramadan Al-Buti? Enggak, saya ingin mendengarkan majelis ilmu. Kenapa? Saya merasa bahwa saya ini hati saya masih keras. Itu ulama internasional, tasawufnya luar biasa, bahkan dijuluki sebagai Imam Ghazali masa kini, ya. Akan tetapi beliau masih merasa hati saya nggak tenang, maka saya ingin berduduk-duduk di majelis ilmu, ingin mendengarkan, dan itu lebih bermanfaat bagi saya. Masyarul muslimin rahimakumullah, betapa bersihnya hati beliau, ya. Betapa luar biasanya contoh yang diberikan oleh para ulama kita, ya, dalam terus memperbaiki dirinya, ya, walaupun walaupun beliau sudah luar biasa sepuh, ya, tapi jahatnya orang-orang yang tidak suka terhadap beliau tidak pernah menyimpan benci dendam kepada siapapun, tidak. Akan tetapi orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak suka terhadap beliau, ya, kemudian dalam pengajiannya beliau ketika mengisi kajian di Suriah, ya, tiba-tiba ada bom yang menghantam beliau, ya, di masjid. Kemudian ya beliau wafat di waktu itu juga. Masih tersimpan kitabnya sampai bersimbah darah ketika ngisi kajian. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, inilah akhlak para ulama kita, ya, yang harus kita jadikan contoh, ya, agar kita terus senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki amal kita, dan terus menambah wawasan keilmuan kita. Dengan cara apa? Dengan cara bermuajahah tentunya, ya, dengan cara duduk-duduk di majelis ilmu, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu bisa menambah keberkahan kepada kita, bisa menambah ilmu dan lain sebagainya. Tentulah ini akan banyak ujian-ujian, ya, yang akan mendatangkan rasa malas, ya, kemudian yang tadi disebutkan tentunya, ya, dan ilmu yang kita dapatkan sedikit banyaknya tentu agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang, sehingga menjadi amal
ya amal kebaikan bagi kita, dan saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Inilah menjadi modal kita untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan amar ma'ruf nahi munkar di antara kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian singkat ini dapat memberikan manfaat, faidah bagi kita semuanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.